Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala mulki dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyyus shalihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsuna rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wasma'u la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla wal qalam wal laili id adbar was subhi idza asfar innaha la'ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannat yatasaaluna 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Shadaqallahu adzim. Puji dan syukur mari senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Di hari-hari akhir bulan Ramadan ini, hari-hari yang sangat berharga, sangat mulia, yang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Kalau kemuliaan tanah haram Mekah, Madinah kita yang datang, lalu kita mulai meninggalkannya. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk datang ke tanah yang mulia Makkah dan Madinah tersebut. Tapi kalau kemuliaan Ramadan, dia yang datang kepada kita dan dia pula yang meninggalkan kita kalau sudah selesai, sudah habis masanya. Ketika ia datang, semuanya mendapatkannya, memperolehnya. Yang kaya, yang miskin, semua mendapatkan fasilitas kemuliaan bulan Ramadan tersebut selama ia diberi waktu, diberi umur sampai di bulan Ramadan tersebut. Dia rutin sekali setahun datang. Ketika usianya sampai 60 tahun berarti 60 kali Ramadan bersamanya. Sementara kalau ke tanah haram kadang sekali-sekali saja, kadang sekali saja selama seumur hidup, atau kadang beberapa kali. Inilah nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga
senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah rahimakumullah, pada malam ini kita akan menjelaskan tentang sifat neraka Sakor dan penghuninya. Sifat neraka Sakor dan penghuninya. Di neraka itu ada nama-nama neraka. Ada neraka Jahanam, ada neraka Jahim, ada neraka Hawiyah, ada neraka Utama, ada neraka Wel, ada neraka Sa'ir, ada neraka Lazo, ada neraka Sakor. Nah, terhadap khusus neraka Sakor ini menjadi perbincangan dan pembicaraan bagi para penghuni surga. Kenapa? Karena neraka Sakor itu begitu dahsyat, begitu mengerikan, hingga orang-orang berada dalam penduduk surga pun ngeri dan bertanya-tanya, siapa penghuni yang masuk neraka Sakor itu dan apa sebabnya mereka bisa sampai masuk ke dalam neraka Sakor. Tentang sifatnya ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir. Sa'uslihi Sakor wa ma adraka ma Sakor la tubqi wa la tadar lawahatun lil bashar 'alaiha tis'ata asyar. Akan kami masukkan dia ke dalam neraka Sakor. Tahukah kamu apa neraka Sakor itu? La tubqi wa la tadar. Dia tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Kalau sudah masuk ke dalam neraka Sakor itu, dia nggak akan keluar lagi, akan kekal berada di dalamnya. Lawahatul lil bashar, yang akan membakar, mengelupaskan kulit manusia. Tubuh kita ini anggota tubuh kita ini yang paling besar adalah kulit, dan dia tempat saraf rasa. Pedih dan sakit itu karena ada kulit kita. Maka nanti di neraka Sakor itu kulitnya dibakar hingga terasa pedihnya dan sakitnya neraka Sakor itu sampai hangus. Kalau sudah hangus, dibuat yang baru lagi, diciptakan yang baru lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul 'adzab. Innallaha kana 'azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Salah satu neraka itu adalah neraka Sakor. Setiap kali hangus kulit mereka, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyazuqul 'adzab, untuk dirasakan kepadanya pedihnya, sakitnya azab. Innallaha kana 'azizan hakiman. Sesungguhnya Allah adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tadi dibakar kulitnya, pedih
pedih, sakit, nyeri. Seperti apa nyerinya? Luar biasa. Sampai hangus, tapi tidak mati. La yamutu wa la yahya. Tidak mati, tidak hidup. Hanya untuk supaya dirasakan pedihnya azab tersebut. Lawahatun lil bashar. 'Alaiha tis'ata asyar. Di atasnya di neraka Sakor tadi ada 19 malaikat penjaga. Kalau penjaga seluruh neraka itu malaikat Malik. Tapi masing-masing neraka ada malaikat sendiri-sendiri. Dan malaikat Sakor dan neraka Sakor ini ada 19 malaikat yang menjaga neraka Sakor. Kemudian di ayat berikutnya surat Al-Mudaththir, beberapa ayat kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla wal qamar." Sekali-kali tidak, demi bulan. Wal laili id adbar, dan demi malam apabila telah berlalu. Was subhi idza asfar, dan demi waktu pagi atau waktu subuh apabila sudah nampak cahaya kuning. Innaha la ihdal kubar. Sesungguhnya neraka Sakor itu salah satu kejadian yang besar, yang luar biasa, yang dahsyat. Nadhirul lil bashar, peringatan bagi manusia. Hai manusia, takutlah kalian terhadap neraka Sakor. Jangan sampai kalian masuk ke dalam neraka Sakor itu, karena peristiwanya, kejadiannya sangat besar, sangat dahsyat. Diingatkan oleh Allah, jangan sampai kita masuk ke neraka Sakor. Liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Bagi orang siapa yang di antara kamu berkehendak maju atau berkehendak untuk mundur. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa, setiap diri, dia telah berhutang, telah tergadai dengan perbuatan buruk yang sudah dilakukannya. Jadi perbuatan buruk kita, perbuatan jahat kita, perbuatan jelek kita di dunia ini, itu sesungguhnya hutang, gadai yang harus kita bayar, yang harus kita lunasi. Dengan apa digadai? Dengan apa dibayar? Dengan neraka, dengan azab, dengan siksaan, yaitu neraka Sakor. Kalau tidak bertaubat, tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan-perbuatan buruk, jelek, maksiat, dosa itu sesungguhnya hutang yang harus kita bayar. Tidak akan hilang begitu saja. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ini sesungguhnya tercatat, tersimpan, terrekam, tervideokan. Ada kitab induk namanya Lauh Mahfuz, menyimpan seluruh amalan makhluk ini. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami akan menghidupkan orang yang sudah mati, dan kami tulis apa yang mereka kerjakan, juga bekas-bekasnya ditulis di dalam kitab induk yang nyata, yaitu di Lauh Mahfuz. Ada lagi catatan lain yang dicatat oleh dua malaikat
kiri dan kanan kita, itu malaikat raqib dan atid. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun perkataan, satu kata pun yang keluar dari mulut kita, melainkan di sisinya dicatat, ditulis oleh malaikat raqib dan atid. Apalagi yang mencatat, yang menulis, yang merekam adalah bumi yang kita tinggal, kita pijak ini. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan berbicara, akan berkata-kata, akan memberi kabar apa yang sudah dikerjakan oleh manusia. Seolah-olah dia bumi ini sepertinya dia seperti flash disk, ya, kaset yang merekam, yang dia menyimpan apa yang kita lakukan. Nanti dia akan bercerita. Apalagi yang akan mencatat dan menjadi saksi adalah tubuh kita sendiri. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kami kunci mulut mereka, akan berkata tangan mereka, menjadi saksi kaki mereka. Tercatat semua. Tentu Allah lebih maha tahu lagi daripada yang tadi. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu, Allah Rabbmu, selalu memantau, melihat, memonitor apa yang kita lakukan, kita kerjakan ini seluruhnya diketahui oleh Allah. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa telah berhutang, telah menggadaikan apa yang sudah dikerjakannya, dilakukan, kelak harus dibayar. Kemudian illa ashaban yamin fi jannat, kecuali golongan kanan. Golongan kanan, golongan yang amalnya baik-baik, soleh, yang beruntung. Fi jannatin, golongan kanan masuk ke dalam surga. Yatasaalun, di surga mereka gempar, bertanya-tanya, anil mujrimin, tentang orang berdosa. Siapa yang berdosa ini masuk ke dalam neraka. Dia ingin tahu daftar neraka. Neraka jahanam, jahim, sa'ir, hawiyah, utamah, lazo, lalu neraka sakor. Dilihatnya neraka sakor, seperti apa azabnya dan siapa penghuninya. Lalu dia bertanya. Bisa enggak Bapak Ibu penghuni surga berdialog, bertanya dengan penghuni neraka? Bisa? Ya. Waktu gempa Turki kemarin, saya telepon anak yang sedang kuliah belajar sana. Sedang musim apa? Musim dingin, salju, minus 18, kedinginan misalnya. Kita di sini biasa-biasa saja. Kita tidak ikut merasakan dinginnya di sana, yang di sana tidak akan bisa merasakan panasnya di sini. Beda. Ada alatnya. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Orang yang berada di surga bisa berdialog dengan orang berada dalam neraka. Yang di surga penuh nikmat, kesenangan, kegembiraan. Sementara di neraka penuh siksaan, azab. Lalu orang berada dalam surga tadi memanggil dan bertanya,
Ma salakakum fi saqar. Hei penduduk neraka Sakor, penghuni neraka Sakor, betapa hebatnya, dahsyatnya azab yang kalian derita. Lalu dia tanya, masalakakum fi Sakor? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Terdengar pertanyaan itu oleh penduduk neraka Sakor. Suara itu begitu jelas kepada mereka, walaupun mereka sedang disiksa dan diazab. Mereka dengan jujur, tidak ditutup-tutupi, tidak dihalang-halangi, dengan terus terang menjawab apa sebabnya dia masuk ke dalam neraka Sakor. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna naqudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Itu jawabnya, Pak. Pertama dia jawab, kenapa ditanya, kenapa masuk ke dalam neraka Sakor? Dia jawab, lam naku minal musallin. Kami dulu tidak mengerjakan sholat. Ini jawaban pertama. Apa jawabnya? Tidak mengerjakan. Bapak Ibu, orang yang tidak mengerjakan sholat ini ada dua. Pertama, dia tidak mengerjakan sholat, jatuhnya kafir. Karena dia mengingkari terhadap wajibnya sholat 5 waktu. Pak, sholatlah. Bu, sholatlah. Itu apa sholat? Tidak ada gunanya. Dia ingkari seperti itu. Kafir, ya. Batal syahadatnya. Kita lanjutkan kedengaran. Yang kedua, orang meninggalkan sholat, tidak mengerjakan sholat ini karena malas, karena imannya lemah. Dia masih meyakini sholat 5 waktu wajib, tapi imannya lemah. Sholat apa? Sholat lagu menadu panggilan, yang merasa bersalah. Orang seperti ini dosa besar. Dosa, dia masih Islam, tapi dia menanggung dosa yang besar. Kalau dia puasa tapi tidak sholat, sah tidak puasanya? Sah. Dapat pahala? Dapat. Bersedekah? Diterima tidak sedekahnya? Diterima. Dapat pahala? Dapat. Berbuat baik dengan orang lain, membantu, dapat pahala. Tapi pahalanya tadi ditimbang dengan dosa meninggalkan sholat, Pak, masih besar dosa meninggalkan sholatnya. Ya, dia meninggalkan sholat karena malas tadi. Puasa ikut, sedekah banyak, berbuat baik yang lain-lain banyak, tapi dia meninggalkan sholat, dapat pahala, dapat, karena dia masih Islam. Tapi dikumpulkan pahala-pahalanya tadi, ditimbang dengan dosa meninggalkan sholat, masih besar dosa meninggalkan sholat. Maka lebih baik
Lebih baik nih, sholat 5 waktu terjaga, terus dia melakukan keburukan yang lain, yang keburukannya, kejahatannya tidak menghapus keimanannya. Tidak pernah ditinggalkan sholat 5 waktu itu lengkap. Lalu dia ada dosa-dosa yang lain, ditimbang pahala dia mengerjakan sholat tadi, ditimbang dengan dosa-dosanya tadi, berat pahala mengerjakan sholat. Pertama, yang harus disiplin sholat wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak boleh ditinggalkan, Pak. Tidak boleh digeser. Ramadan datang, puasa boleh kena geser? Boleh. Kan puasa nih dari pagi sampai sore. Libur aja lah sholat zuhur sama asarnya. Tidak bisa. Kita pergi umroh, pergi haji, Pak. Tinggal kampung, lama di sana, melaksanakan ibadah di kota yang mulia itu. Boleh dibatalkan atau digeser sholat? Tidak boleh. Sholat tetap harus dikerjakan. Ada lagi ibadah yang lebih berat daripada haji. Perang fisabilillah. Sedang berperang, berhadapan-hadapan dengan musuh. Kalau dulu perangnya berhadapan-hadapan pakai pedang, tombak, panah. Dalam kondisi perang seperti itu, sholat tidak boleh kena geser, tidak boleh ditinggalkan. Tetap harus dilaksanakan. Ada namanya sholat khauf. Tidak boleh. Apalagi hanya karena kita berolahraga harus tinggal sholat wajib. Kita kerja ke sawah, ke kebun. Kita pergi jalan-jalan wisata, gara-gara berbuka bersama, sembahyang tinggal. Tidak boleh. Sedang melakukan ibadah saja yang besar-besar tadi, sholat tidak boleh tinggal, apalagi yang lain-lain. Maka jangan sekali-kali sholat wajib itu ditinggalkan. Yang 5 itu jangan dikurang-kurangi. Tadinya 50, dikurangi 5, dikurangi 5, tinggal 5. Nabi kita Nabi Muhammad SAW minta dikurangi itu datang menghadap Allah, minta izin. Tidak berani mengurangi sendiri. Tidak berani dia inisiatif. Nih, kasihan umatku, lalu dia kurangi sendiri. Tidak, dia datang kembali kepada Allah. Jadi kurangi 5. Kembali lagi, tinggal 5. Jangan sekali-kali kita kurangi yang 5 itu. Kalau mau dikurangi pula, pergilah Isra Mi'raj sendiri. Minta izin. Ya Allah, nggak kuat 5 kali, 2 kali aja lah. Jangan dikurangi. Itu sholat yang wajib. Sholat 5 waktu. Itu besar pahalanya kalau kita kerjakan, dan besar dosanya kalau kita tinggalkan. Maka gara-gara meninggalkan salat inilah, maka dia nasibnya masuk ke dalam neraka. Dan hal ini kita harus berguru, Bapak. Puasa Ramadan, ya wajib. Sholat 5 waktu, ya wajib. Tapi tinggi wajib sholat 5 waktu. Haji wajib, sholat 5 waktu wajib. Sholat 5 waktu lebih tinggi wajibnya daripada haji. Zakat wajib, sholat 5 waktu wajib, tinggi sholat 5 waktu daripada zakat yang wajib itu. Apalagi yang sunat-sunat. Tidak boleh ditinggalkan. Yang ada rukhsah. Rukhsahnya itu ketika kita, yaitu boleh dijamak dan dikosor. Itu saja. Ditinggalkan tidak boleh. Gara-gara kita pesta, perkawinan, pernikahan,
lalu tinggal sholat. Ini sholat lima waktu. Terus Bapak Ibu, jangan nanti sholat ini kan terbagi. Sholat wajib ain 5 waktu, sholat wajib kifayah. Kalau yang wajib kifayah sholat apa? Sholat apa? Jenazah, lalu sholat sunat muakkad, sholat sunat ghairu muakkad. Ini berurut, berjenjang, bertingkat. Kita harus mementingkan yang dahulu, harus meletakkan di tengah yang memang di tengah, dan mengakhirkan yang harus di akhir. Jangan nanti kita lebih mementingkan yang sunat, lalu meremehkan yang wajib. Tarawih ramai, subuh tinggal. Ini salah besar. Sholat lebaran hari raya ramai, persiapannya luar biasa. Sholat Jumat ditinggal. Salah. Syaitan itu menggoda. Kalau dia tidak bisa untuk meninggalkan, tidak mengamalkan, maka dia akan digoda. Yang harusnya diakhirkan, dia dahulukan. Yang harusnya didahulukan, dia akhirkan atau dia remehkan. Maka dahulukanlah yang wajib ain, sholat 5 waktu itu. Ya, ini heran kaum muslimin nih, salah dalam pemahaman. Yang sunat-sunat dikejar, didahulukan, dipentingkan, yang wajib diremehkan, dikecilkan. Harusnya subuh lebih ramai daripada tarawih. Harusnya Jumat lebih banyak. Harusnya sholat 5 waktu itu lebih kita dahulukan daripada yang sunat-sunat. Berdosa nggak kita nggak sholat tarawih? Berdosa? Nah, tapi kalau nggak sholat subuh? Berdosa nggak kalau kita tidak sholat Idul Fitri? Tidak. Tapi kalau tidak pergi sholat Jumat, berdosa. Itu urutannya. Terus sholat jenazah. Ada kita sholat zuhur berjamaah, lalu ada jenazah. Sudah sholat zuhur berjamaah, langsung sholat jenazah. Dulu kan sholat jenazah. Jangan nanti kita tinggalkan sholat jenazah, dulu mendahulukan sholat sunat rawatib. Sudah itu sholat sunat saja dia. Orang sholat jenazah dia tinggalkan karena mendahulukan sholat sunat rawatib. Rugi. Apakah tidak boleh? Boleh, tapi rugi. Sholat sunat rawatib pahalanya 100.000, tapi sholat jenazah pahalanya 100 juta. Kenapa? Dia wajib. Jadi menyelenggarakan jenazah yang 4 itu, memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, menguburkan jenazah, fardu kifayah, pahalanya lebih daripada puasa Senin Kemis, daripada kita puasa Daud, daripada kita semua sholat sunat, daripada pergi umrah sunat, daripada pergi haji sunat. Itu pahala menyelenggarakan jenazah yang 4 itu lebih besar dari semua ibadah-ibadah sunat. Maka kita dahulukan itu daripada yang sunat. Begitu tertib dalam bertakwa itu, dalam beribadah itu. Ini fardu ain, ini fardu kifayah, ini sunat, sunatnya terbagi lagi, muakkad dan ghairu. Harus tertib seperti itu. Kita harus takut kalau ketinggalan yang wajib, ya, jangan mengejar yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Ini yang pertama, penghuni penduduk neraka Sakor. Kenapa dia masuk dalam neraka Sakor? Dia jawab, lam naku minal musholli. Yang kedua, walam naku nut'imul miskin. Kami dulu tidak memberi makan orang miskin. Pengurus masjid, hati-hati.
Jangan bermegah-megah masjid, tapi ada tetangga sekitar masjid tidak makan. Ya, berinfak untuk membangun masjid, bermegah-megah masjid, sekitar masjid ada enggak makan, kelaparan. Kalau perlu pakailah pembangunan masjid itu untuk memberi makan orang miskin tadi. Dulukan itu. Pahala 27 derajat di masjid ini tidak ada kaitannya dengan bagus tidak bagusnya masjid. Walaupun tidak berkarpet yang bagus, kalau berjamaah tetap 27 derajat Pak, tidak dikurang-kurangi. Bayangkan pahala beri makan orang miskin itu. Kalau kita tidak bisa puasa karena uzur dan sudah tua, apa gantinya? Fidyah. Apa itu fidyah? Memberi makan satu orang miskin. Ada yang dua pendapat. Satu kali makan. Ada yang pendapat 1 hari makan. Kalau 1 kali makan 1 bungkus nasi berapa? 15.000. Sehari puasa dari subuh sampai maghrib bersusah payah kita puasa, gantinya cuma memberi makan 1 kali. Berarti memberi makan itu pahalanya besar. Kan enggak ada. Kalau enggak bisa puasa, bangun masjid. Enggak bisa puasa, fidyah beri makan. Kalau enggak sanggup memerdekakan budak karena kena kafaroh sumpah, maka puasa memberi makan 10 orang miskin. Karena melanggar bulan Ramadan bergaul suami istri, suruh merdekakan budak. Tidak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, tidak sanggup memberi makan 10 orang miskin. Sebagai ganti kafaroh dari dosa yang besar tadi, hanya bisa diganti memberi makan. Betapa besar pahala memberi makan. Jadi pikirkan tetangga-tetangga masjid, jangan sampai ada yang tidak makan. Jangan nanti megah, bagus, beratus-ratus juta bahkan bermiliar-miliar dana masjid, tapi tetangga sekitar tidak makan. Nih, miskin. Apalagi dosanya dia masuk neraka sakor tadi, ya, yaitu wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dulu berbicara yang sia-sia bersama orang membicarakan yang sia-sia. Mulutnya, lidahnya, perkataan yang keluar banyak yang sia-sia. Yang paling bagus lidah kita ini baca Quran, berzikir, berdoa. Apalagi berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Mengajarkan ini. Ya, berkata yang benar, memberi nasihat. Jangan mulut perkataan ini banyak yang berkata sia-sia. Kalau banyak berkata sia-sia, masuk neraka sakor. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dulu mendustakan hari kiamat. Tak yakin, tak percaya dengan akan datangnya hari kiamat. Setelah surat Al-Mudaththir, akhir dari juz 29, ada satu surat namanya surat sebelum An-Naba, surat apa? Al-Mursalah. Ada ayat yang diulang-ulang, bunyinya hampir mirip dengan Ar-Rahman, diulang-ulang tapi tidak sebanyak yang di Ar-Rahman. Apa diulang-ulang? Wailu yawma idzin lil mukatsibin. Wailu yawma idzin lil mukatsibin. Wailu yawma idzin lil mukatsibin. Celaka besar hari itu bagi orang yang mendustakan hari pembalasan. Ulang-ulang. Hatta atana yakin, sampai datang kepada kami al-yakin. Apa itu al-yakin? Al-maut.
sampai mati, sampai wafat, dia tidak sholat, dia tidak mau menyantuni beri makan orang miskin, suka berkata yang sia-sia, mendustakan hari kiamat, ajal datang, mati dalam keadaan seperti itu, maka itulah sebabnya dia masuk ke dalam neraka. Itu yang dia sampaikan kepada penduduk surga tadi, sebabnya dia masuk ke dalam neraka. Betapa pentingnya yang pertama sholat. Itu Bapak Ibu, sholat jangan ditinggalkan. Sampai Nabi Ibrahim mendoakan, Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat, juga anak cucuku. Maka salah satu dari doa kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Kenapa? Sholat itu kan ibadah, tapi dia didulukan dan disendirikan. Baru setelah itu ibadah yang lain. Karena sholat itu dia rasul ibadah. Yang pertama ditanya adalah ibadah sholat. Demikian kita sampaikan tentang neraka Sakor, sifat-sifatnya serta para penghuninya dan sebab menghuni neraka Sakor tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari neraka Sakor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.